Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Al-Fajri. Saya mahasiswa Universitas Widyatama, Fakultas Teknik dari Prodi Sipil. Yang terhormat Bapak Haryanto STMT selaku dosen mata kuliah Teknopreneurship. Izinkan saya untuk memaparkan PowerPoint dari materi Teknopreneurship ini. Nah, melalui presentasi ini, saya akan menjelaskan pengertian Teknopreneurship, landasan, peran, manfaat, hingga penerapannya dalam dunia bisnis dan konstruksi. Tujuannya adalah agar kita tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan peluang usaha berbasis teknologi di masa depan. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke slide yang pertama, yaitu apa itu Teknopreneurship. Teknopreneurship adalah istilah yang menggabungkan dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Nah, Teknopreneurship berasal dari dua kata, yaitu teknologi dan entrepreneurship. Istilah ini muncul karena perkembangan teknologi yang sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap cara manusia berbisnis. Dalam dunia modern, teknologi tidak hanya digunakan sebagai alat bantu, tetapi menjadi inti dari model bisnis itu sendiri. Oleh karena itu, Teknopreneurship hadir sebagai solusi agar pelaku usaha mampu berinovasi, meningkatkan efisiensi, serta menciptakan nilai baru melalui pemanfaatan teknologi. Arti kata teknologi menurut KBBI adalah metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis atau ilmu pengetahuan terapan. Nah, untuk arti kata teknologi menurut KBBI, teknologi adalah mode ilmiah atau ilmu pengetahuan terapan yang digunakan untuk terapan yang digunakan untuk mencapai tujuan praktis. Artinya, teknologi diciptakan untuk mempermudah pekerjaan manusia dan meningkatkan hasil kerja. Nah, dalam konteks bisnis, teknologi berperan penting dalam mempercepat proses produksi. Nah, dalam konteks bisnis, teknologi berperan penting untuk mempercepat proses produksi, meningkatkan kualitas produk, mengurangi biaya, dan meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, penguasaan teknologi menjadi modal penting bagi seorang teknopreneur. Untuk yang slide berikutnya, ada apa itu Teknopreneurship. Teknopreneurship adalah wirausaha yang menggabungkan pemahaman mendalam tentang teknologi dan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan, mengelola, dan mengembangkan bisnis yang sukses. Seorang teknopreneur adalah seorang wirausaha yang memiliki visi untuk mengubah ide teknologi menjadi bisnis yang sukses. Teknopreneurship tidak hanya tentang menciptakan teknologi baru, tetapi juga tentang memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Nah, Teknopreneurship adalah wirausaha yang menggabungkan pemahaman teknologi dengan keterampilan kewirausahaan untuk menciptakan dan mengembangkan bisnis yang sukses. Fokusnya bukan hanya menciptakan teknologi baru, tetapi juga memahami pasar dan kebutuhan pelanggan. Seorang teknopreneur mampu mengubah ide teknologi menjadi produk atau layanan yang memiliki nilai ekonomi dan manfaat nyata bagi masyarakat. Nah, untuk yang selanjutnya ada
Landasan teknopreneurship. Landasan teknopreneurship dibagi menjadi 4, yaitu berangkat dari kebutuhan masyarakat, perkaya diri dengan ide dan inspirasi. Yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Dan yang keempat, tambahkan value pada produk. Nah, landasan teknopreneurship adalah dasar dalam membangun bisnis teknologi. Untuk maksud yang pertama, berangkat dari kebutuhan masyarakat. Nah, bisnis harus berangkat dari kebutuhan masyarakat, bukan sekadar untuk mengikuti tren. Untuk maksud yang kedua, perkaya diri dengan ide inspirasi. Teknopreneur harus memperkaya diri dengan ide dan inspirasi melalui riset dan pembelajaran berkelanjutan. Untuk yang ketiga, rencanakan dengan matang dan lakukan dengan cepat. Perencanaan yang matang harus disertai eksekusi yang cepat agar tidak kalah untuk bersaing dengan orang lain. Untuk yang terakhir, tambahkan value pada produk. Bisnis harus memberikan nilai tambah agar memiliki keunggulan dibandingkan kompetitor. Nah, untuk yang slide selanjutnya ada tentang peranan teknopreneurship. Nah, untuk yang pertama ada katalisator inovasi dan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Selanjutnya, meningkatkan pemanfaatan sumber daya lokal. Dan yang terakhir, diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Teknopreneurship berperan sebagai katalisator inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Inovasi teknologi mendorong efisiensi dan produktivitas. Selain itu, teknopreneurship menciptakan lapangan kerja baru, serta baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran lainnya adalah diversifikasi dan desentralisasi bisnis, sehingga usaha lebih fleksibel dan adaptif terhadap perubahan pasar. Untuk yang selanjutnya ada pengertian diversifikasi dan desentralisasi bisnis. Nah, untuk yang pertama, diversifikasi bisnis adalah strategi perusahaan untuk memperluas operasi ke produk, layanan, atau pasar baru yang tidak berhubungan langsung dengan bisnis. Yang ada tujuannya untuk mengurangi resiko, menangkap peluang baru, dan meningkatkan ketahanan bisnis. Dengan memiliki berbagai sumber pendapatan, perusahaan tidak bergantung pada satu pasar atau produk. Nah, untuk pengertian visi diversifikasi bisnis, visi teknopreneurship adalah menciptakan bisnis yang tahan risiko dan berkelanjutan. Diversifikasi memungkinkan perusahaan memiliki banyak sumber pendapatan, sedangkan desentralisasi mempercepat pengembangan keputusan. Kombinasi keduanya membuat bisnis ini lebih kuat dan lebih inovatif. Dan untuk yang kedua ada desentralisasi bisnis. Desentralisasi bisnis adalah penyerahan atau pendelegasian wewenang dan tanggung jawab, pengambilan keputusan dan manajemen tingkat atas terhadap manajemen di tingkat bawah atau unit-unit bisnis yang lebih independen.
Tujuannya untuk meningkatkan efisiensi responsibilitas terhadap pasar lokal dan inovasi dengan memberdayakan tim di tingkat yang lebih rendah untuk membuat keputusan yang lebih cepat dan relevan dengan kondisi setempat. Desentralisasi adalah pelimpahan wewenang kepada manajer atau unit-unit bisnis di tingkat bawah. Hal ini membuat pengambilan keputusan lebih cepat dan sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam teknopreneurship, desentralisasi bisnis mendorong inovasi dan kreativitas lain atau di kreativitas tim. Yang selanjutnya ada manfaat dari teknopreneurship. Yang pertama ada menciptakan lapangan kerja, yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada meningkatkan pendapatan. Yang keempat ada mengembangkan teknologi. Yang kelima ada mengembangkan perekonomian. Yang keenam ada mendorong UMKM berkembang. Dan yang terakhir ada merombak industri. Nah, teknopreneurship memberikan banyak manfaat seperti mengembangkan perekonomian, mendorong UMKM, meningkatkan pendapatan, serta meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Selain itu juga, teknopreneurship juga menciptakan lapangan kerja baru dan merombak industri menjadi lebih modern dan berbasis teknologi. Nah, untuk yang selanjutnya ada teknopreneurship harus mempunyai sikap dan kemampuan. Nah, teknopreneurship harus mempunyai sikap dan kemampuan. Yang pertama itu mampu berpikir dan bertindak kreatif dan inovatif. Yang kedua, mampu bekerja tekun, teliti, optimis, dan produktif. Yang ketiga, ada mampu berkarya berlandaskan etika bisnis yang sehat. Yang keempat, ada mampu memecahkan masalah dan mengambil keputusan secara sistematis dan berani mengambil resiko. Nah, seorang teknopreneur harus kreatif, inovatif, tekun, optimis, beretika, mandiri, dan bertanggung jawab. Selain itu juga, ia harus mampu merencanakan masalah, memecahkan masalah, dan berani mengambil resiko. Untuk yang selanjutnya ada mengenali peluang dan menciptakan ide bisnis. Yang pertama itu ada your problem, people's problems, trends, political, environmental, other success stories, experience, dan research respond to a need. Sebelum memulai suatu bisnis, perlu dipastikan bahwa ide yang dijalankan sudah terkonsep dengan matang. Ide bisnis kadang telah dipikirkan secara matang oleh pelaku bisnis atau bisa saja ide bisnis muncul secara tiba-tiba. Nah, ide bisnis harus dikonsep secara matang. Ide dapat muncul dari masalah yang sering ditemui, pengalaman pribadi, atau kebutuhan pasar yang belum terpenuhi. Semakin relevan ide tersebut dengan kebutuhan masyarakat, semakin besar peluang keberhasilannya. Untuk yang selanjutnya ada hal penting yang harus digunakan oleh pelaku bisnis untuk mengembangkan idenya. Produk atau jasa apa yang akan dijual, kepada siapa produk atau jasa akan dijual, bagaimana produk atau jasa dijual, kebutuhan pelanggan mana yang dapat dipenuhi.
Pelaku bisnis ini harus memahami produk apa yang dijual, siapa target pasarnya, bagaimana cara menjualnya, dan kebutuhan pelanggan apa aja yang dipenuhi. Keempat hal ini menjadi dasar dalam menyusun strategi bisnis yang tepat. Untuk yang selanjutnya ada menciptakan ide bisnis. Yang pertama ada brainstorming, merupakan teknik yang paling sederhana menciptakan ide dan solusi untuk suatu masalah secara cepat namun informal. Biasanya yang terpikirkan langsung disuarakan. Yang kedua ada focus group. Sekumpulan orang yang mempunyai karakteristik berhubungan berkumpul untuk membahas sebuah ide baru latar belakang yang sama. Yang selanjutnya ada perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang, walaupun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya. Namun perpustakaan juga tidak sepi pengunjung. Yang selanjutnya ada customer advisory boards, dewan penasehat pelanggan. Biasanya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan. Terdapat dewan penasehat customer yang bertemu secara teratur, mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Nah, ide bisnis dapat diperoleh melalui brainstorming, focus group, riset di perpustakaan dan internet, serta masukan dari pelanggan melalui customer advisory board. Semua metode ini membantu menghasilkan ide yang realistis dan sesuai kebutuhan pasar. Untuk yang selanjutnya ada how to find great business idea. Yang pertama ada your business ideas, customer needs, and competitors doing. Berikut terdapat sebuah yang menunjukkan kondisi pencairan ide bisnis dilihat dari 3 sisi, yaitu ide bisnis kita, kebutuhan customer, dan aktivitas kompetitor. Ternyata pemilihan ide bisnis juga harus melihat bagaimana pergerakan kompetitor agar kita tahu titik saat kita harus maju dan menggat pasar. Akan lebih baik lagi tentunya jika ide bisnis ini yang kita tawarkan pada saat ini belum ada kompetitornya, sehingga kita akan memperoleh first mover advantage. First mover advantage adalah keunggulan kompetitif yang diperoleh perusahaan dengan menjadi yang pertama memasuki pasar baru atau memperkenalkan produk atau layanan baru yang memungkinkan mereka untuk membangun pengenalan merek yang kuat, menciptakan loyalitas pelanggan, dan menguasai pangsa pasar awal sehingga menyulitkan pesaing untuk menyusul. Pemain pertama yang masuk ke industri tertentu bisa memiliki peluang pertama untuk membangun pangsa pasar, mengendalikan arah perkembangan industri, membangun merek dan saluran distribusi yang kuat. Ide bisnis terbaik berada di pertemuan antara ide kita sendiri, kebutuhan pelanggan, dan aktivitas kompetitor. Dengan memahami ketiganya, kita dapat menemukan peluang bisnis yang memiliki keunggulan kompetitif. Nah, untuk first mover advantage adalah keuntungan menjadi pelaku pertama di pasar. Keuntungan ini meliputi penguasaan pasar awal, loyalitas pelanggan, dan penguatan merek. Namun, tetap diperlukan inovasi agar posisi tersebut dapat dipertahankan. Yang selanjutnya ada menguji ide bisnis. Salah satu metode terkenal dalam pengujian ide bisnis adalah SWOT. Analisis SWOT merupakan metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan, strength, kelemahan, weakness, peluang, opportunities, dan ancaman threats dalam
suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Yang pertama ada strength, kekuatan, pengalaman dan keterampilan dalam membuat dan menjual keramik batu alam, memiliki pengetahuan mengenal jaringan pemasaran keramik batu alam di daerah tersebut, memiliki lokasi bisnis yang strategis. Yang selanjutnya ada kelemahan. Tidak memiliki modal yang cukup, tidak memiliki kemampuan manajemen keuangan yang baik, tidak memiliki SDM yang handal. Yang selanjutnya ada opportunities, peluang. Belum terdapat industri keramik atau batu alam lain di daerah tersebut. Meningkatnya permintaan karena semakin banyaknya pembangunan pasar penjualan market yang masih besar. Yang terakhir ada threats, yaitu ancaman. Pajak usaha meningkat, impor keramik batu alam dari Cina semakin banyak dan harganya sangat murah, pajak penjualan meningkat. Analisis SWOT digunakan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman suatu bisnis. Analisis ini membantu penguasa mengambil keputusan yang lebih matang sebelum menjalankan usaha. Nah, untuk yang selanjutnya ada studi kelayakan usaha. Tahapan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama itu dari pengumpulan data, lanjut ke pengolahan data, analisis data, dan pengambilan keputusan. Nah, di sini tuh apabila tidak layak, maka usaha tersebut bisa dibatalkan. Apabila layak, bisa menjadi rekomendasi usaha. Dan yang terakhir, pelaksanaan usaha. Studi kelayakan dapat dilakukan untuk menilai kelayakan investasi baik pada suatu proyek maupun bisnis yang sedang berjalan. Studi kelayakan yang dilakukan untuk menilai kelayakan sebuah proyek yang akan dijalankan disebut studi kelayakan proyek. Nah, studi kelayakan usaha bertujuan menilai apakah suatu bisnis layak dijalankan. Studi ini penting untuk menghindari kerugian dan kegagalan usaha. Studi kelayakan dilakukan sebelum bisnis dijalankan. Yang selanjutnya, aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam studi kelayakan usaha. Yang pertama ada aspek pasar, aspek pemasaran, aspek teknis dan teknologi, aspek sumber daya manusia, aspek manajemen, aspek keuangan, aspek eksternal, aspek legalitas atau hukum, aspek ekonomi dan budaya. Nah, sebelumnya ada yang belum dibahas ya. Bentar. Tujuan dari studi kelayakan. Tujuan studi kelayakan adalah mempermudah perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, serta meminimalkan risiko kerugian usaha. Nah, yang selanjutnya terdapat beberapa tujuan utama dari studi kelayakan usaha. Yang pertama ada mempermudah perencanaan usaha. Studi kelayakan usaha membantu pengusaha untuk merencanakan usaha mereka secara lebih terperinci. Dengan menganalisis semua aspek yang relevan, pengusaha dapat membuat rencana usaha yang lebih solid dan terstruktur. Yang selanjutnya ada memperlancar pelaksanaan usaha. Dengan memahami semua potensi masalah dan tantangan yang mungkin timbul, studi kelayakan usaha memungkinkan pengusaha untuk mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Ini dapat membantu melancarkan pelaksanaan usaha. Yang selanjutnya ada meminimalisir risiko kerugian. Dalam usaha risiko selalu ada, namun dengan melakukan studi kelayakan usaha yang komprehensif, pengusaha dapat mengidentifikasi risiko-risiko tersebut dan mengambil langkah-langkah untuk meminimalkannya. Dan yang selanjutnya ada mempermudah proses pengawasan. Studi kelayakan usaha memberikan kerangka kerja yang jelas untuk mengawasi kinerja usaha. Ini memungkinkan pengusaha untuk memantau apakah usaha berjalan sesuai rencana dan membuat perubahan jika diperlukan. Yang selanjutnya ada mempermudah proses pengendalian.
Selain pengawasan, pengendalian juga penting. Studi kelayakan usaha membantu dalam menetapkan sistem pengendalian yang efektif untuk mengelola operasi usaha secara keseluruhan. Implementasi teknologi dalam bisnis konstruksi. Penerapan teknologi menjadi semakin penting bagi perusahaan konstruksi untuk meningkatkan daya saing, efisiensi, kualitas, dan margin laba. Namun karena industri konstruksi cenderung tradisional, adopsi teknologi sering menghadapi tantangan besar. Oleh sebab itu, keberhasilan integrasi teknologi memerlukan pemahaman yang jelas tentang penyebab kegagalan adopsi disertai strategi dan rencana implementasi struktur. Ada 4 tantangan utama yang biasanya dihadapi oleh perusahaan konstruksi dan pengusaha yang ingin menerapkan teknologi baru. Yang pertama ada resistensi terhadap perubahan, integrasi dengan sistem dan proses yang ada, biaya, manfaat anggaran, kepatuhan, dan adaptasi terhadap peraturan. Yang pertama, resistensi terhadap perubahan. Industri konstruksi cenderung tradisional sehingga sering mengalami penolakan terhadap teknologi baru. Oleh karena itu, diperlukan strategi dan pendekatan yang tepat dalam penerapan yang tinggi. Selanjutnya ada tantangan utama implementasi teknologi meliputi integrasi sistem, biaya, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun tantangan ini dapat diatasi dengan perencanaan yang matang. Yang selanjutnya ada manfaat teknologi konstruksi dan bangunan. Yang pertama ada meningkatkan keamanan, yang kedua meningkatkan efisiensi dan produktivitas, yang ketiga ada kualitas yang lebih baik. Teknologi meningkatkan kualitas bangunan, efisiensi kerja, produktivitas, dan keselamatan kerja di proyek konstruksi. Yang selanjutnya ada disrupsi dalam bisnis. Disrupsi adalah perubahan besar akibat inovasi teknologi, model bisnis, atau cara kerja baru yang menggantikan metode lama dan mengubah pasar. Dalam technopreneurship, disrupsi muncul melalui pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan solusi yang lebih efisien, murah, dan mudah digunakan. Ciri utama disrupsi meliputi kemampuan mengganggu pasar yang sudah ada, menghadirkan inovasi radikal, berfokus pada kebutuhan konsumen, serta sering berawal dari segmen pasar kecil pada kebutuhan konsumen, serta sering berawal dari segmen pasar kecil sebelum berkembang luas. Contoh nyata disrupsi dapat dilihat pada berbagai sektor seperti transportasi ojek online, perhotelan, e-commerce, keuangan, serta pendidikan dan platform pembelajaran online yang semuanya mengubah cara lama jadi lebih modern dan efisien. Yang selanjutnya ada menciptakan inovasi yang unik dalam technopreneurship adalah inti bagi membangun bisnis berbasis teknologi yang sukses. Inovasi unik dalam technopreneurship konstruksi berfokus pada pemanfaatan teknologi untuk menciptakan solusi yang lebih efektif, efisien, dan relevan dibandingkan cara tradisional. Prosesnya dimulai dari mengidentifikasi masalah atau peluang utama seperti keterlambatan proyek, pemborosan material, dan sulitnya pemantauan proyek secara real time. Selanjutnya dilakukan analisis teknologi yang tersedia seperti IoT, drone, AI, dan BIM untuk mendukung solusi yang tepat. Tahap berikutnya adalah merancang solusi inovatif, misalnya platform manajemen proyek berbasis IoT dan drone. Lalu membangun prototype atau MVP untuk diuji pada proyek skala kecil untuk memvalidasi manfaat solusi dan menjadi dasar inovasi berkelanjutan melalui penambahan fitur seperti AI, prediktif atau AR, studi kasus Trimble Connect, dan Robot Spot menunjukkan bahwa penerapan teknologi dapat meningkatkan
akurasi, efisiensi, dan keamanan proyek. Kunci keberhasilan inovasi konstruksi terletak pada efisiensi, keamanan, berkelanjutan, lingkungan, dan kemampuan solusi untuk dikembangkan secara luas. Yang selanjutnya menjadi teknopreneurship yang baik. Yang pertama, seorang teknopreneur harus memperhatikan berbagai aspek untuk memastikan keberhasilan bisnis berbasis teknologi yang dikelolanya. Berikut adalah rincian lengkap yang mencakup sikap, tindakan, kendala, dan solusi yang dihadapi teknopreneur. Seorang teknopreneur harus memiliki kemampuan berpikir inovatif dan kreatif untuk menciptakan solusi baru yang menjadi dasar keberhasilan basis teknologi. Hal ini sejalan dengan teori Schumpeter tahun 1934 yang menegaskan bahwa inovasi merupakan kewirausahaan sebagaimana dicontohkan oleh Elon Musk melalui terobosan kendaraan listrik dan roket yang dapat digunakan kembali. Selain itu, teknopreneur juga harus memiliki komitmen terhadap pembelajaran berkelanjutan karena perkembangan teknologi yang sangat cepat. PT Sched 1990 menekankan pentingnya individu dan organisasi pembelajar agar mampu beradaptasi dengan perubahan, seperti yang diterapkan Sundar Pichai di Google melalui budaya kepelatihan dan pengembangan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah sikap dan hal yang harus dihindari, perpustakaan dan internet. Dua hal di atas merupakan sumber utama informasi di zaman sekarang walaupun internet lebih banyak digunakan karena kepraktisannya, namun perpustakaan juga sepi pengunjung. Yang selanjutnya ada kendala yang mungkin terjadi dan solusinya. Customer Advisory Boards, Dewan Penasehat Pelanggan, biasanya dimiliki perusahaan-perusahaan. Terdapat Dewan Penasihat Customer yang bertemu secara teratur, mendiskusikan kebutuhan, keinginan, dan masalah sehingga dapat memunculkan ide bisnis baru. Yang selanjutnya adalah tren dan perkembangan bisnis teknopreneurship di tahun 2025. Tren dan perkembangan bisnis teknopreneurship 2024-2025. Pada periode 2024-2025, teknopreneurship terutama di bidang konstruksi berkembang pesat seiring kemajuan teknologi dan tuntutan berkelanjutan. Tren utama meliputi adopsi green teknologi untuk mendukung pembangunan ramah lingkungan, integrasi AI, dan machine learning dalam desain, prediksi biaya, serta optimasi proses konstruksi. Selain itu, penggunaan drone dan LOT semakin luas untuk pemetaan, pengawasan, dan pemantauan kondisi bangunan secara real time. Perkembangan lain yang menonjol adalah prefabrikasi dan konstruksi modular melalui teknologi 3D printing yang mempercepat pembangunan dan menekan biaya. Penerapan blockchain untuk transparansi kontrak dan rantai pasok, serta pemanfaatan VR untuk pelatihan, simulasi, dan visualisasi proyek. Peluang bisnis global yang menjanjikan mencakup teknologi konstruksi hijau, otomatis konstruksi dengan robot 3D printing, serta platform digital. Manajemen proyek berbasis cloud. Sementara di Indonesia, peluang besar terlihat pada pengembangan smart city, pembangunan infrastruktur digital, dan aplikasi teknologi yang mendukung proyek UMKM konstruksi secara keseluruhan. Tren ini menunjukkan bahwa teknopreneurship akan semakin berperan dalam menciptakan industri konstruksi yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Yang selanjutnya adalah saran pengembangan bisnis teknopreneurship. Pengembangan bisnis teknopreneurship
Di bidang konstruksi perlu diawali dengan identifikasi kebutuhan pasar yang nyata, seperti efisiensi, biaya, waktu, dan keberlanjutan. Kolaborasi dengan pemerintah dan industri juga penting untuk mempercepat adopsi teknologi melalui dukungan program nasional dan kemitraan strategis. Selain itu, inovasi sebaiknya disesuaikan dengan kondisi lokal agar lebih relevan, serta didukung oleh pendidikan dan pelatihan tenaga kerja agar siap menggunakan teknologi baru. Peluang bisnis yang menjanjikan meliputi pengembang material pembangunan, ramah lingkungan, platform manajemen proyek berbasis AI, sistem IoT untuk pemantauan gedung, dan layanan drone untuk konstruksi. Dengan strategi yang tepat, teknopreneurship konstruksi memiliki potensi besar untuk berkembang secara berkelanjutan di Indonesia maupun lokal. Nah, bisnis teknopreneurship harus berbasis kebutuhan pasar, berkolaborasi, inovasi lokal, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Demikian pemaparan materi teknopreneurship. Semoga materi ini dapat menambah wawasan dan motivasi untuk berwirausaha berbasis teknologi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.